Halo teman-teman semua, kali ini aku bakalan ngebahas tentang sistem dan perjalanan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu demokrasi itu apa. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat berdasarkan partisipasi rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, prinsip utama demokrasi itu ada 4, yaitu kedaulatan rakyat, kebebasan hak dan asasi, kesetaraan, dan hukum sebagai dasar. Nah, jadi kita ada 2 topik utama, yaitu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan juga perjalanan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia hingga saat ini. Nah, sistem demokrasi di Indonesia itu dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini menekankan musyawarah untuk mufakat, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nah, pemilu menjadi mekanisme utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Nah, jadi demokrasi di Indonesia itu menganut sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, serta mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan. Nah, perjalanan demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pada tahun 1945 sampai tahun 1959, yaitu demokrasi parlementer. Nah, di sistem parlementer ini diterapkan dengan presiden sebagai simbol negara. Namun, ketidakstabilan politik akibat sering pergantinya kabinet menyebabkan ketidakmampuan pemerintah bekerja efektif. Lalu yang kedua ada di tahun 1959 sampai 1966, yang dimana ini disebut demokrasi terpimpin. Nah, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan melalui Dekret Presiden 1959, menggantikan UUD sementara 1950 dengan UUD 1945. Namun, sistem ini dianggap otoriter karena dominasi presiden dan militer. Yang ketiga ada tahun 1966 sampai tahun 1998 yang dinamakan Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini era Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi cenderung represif dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan juga manipulasi politik. Pemilu hanya formalitas dengan dominasi Golkar. Dan yang terakhir ada pada tahun 1908 sampai sekarang, yaitu di mana perjalanan demokrasi di Indonesia saat ini dinamakan masa reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era demokrasi modern. Perubahan besar terjadi, seperti pemilu langsung, kebebasan pers, dan juga desentralisasi. Namun, tantangan seperti korupsi dan oligarki politik masih ada. Nah, demokrasi di Indonesia terus berkembang, berupaya menyeimbangkan kebebasan dan juga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Sekian materi dari aku. Terima kasih.